Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala syahru ramadhana syahrus siyam wa ja'ala syahru ramadan syahrul tarbiyati minas sabri wa ziyadati taqwa ila Allah ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun lewat medsos atau channel ini. Semoga yang mendapatkan channel ini atau baru saja bergabung dengan channel ini, kami doakan selalu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak keberkahan kepada kita semuanya. Dan selalu kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita bersama-sama ke dalam surganya nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim, sahabat manusia suprarasional, pada kali ini kita akan membahas tentang jangan bernyanyi atau bermain-main di dalam kamar mandi. Ingat sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau menceritakan tentang dialognya iblis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu permintaannya tempat tinggal sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat tinggal kepada anak cucu Adam di dunia ini. Ya Allah, Adam dan keturunannya Engkau beri tempat tinggal di bumi, maka berilah pula aku dan anak keturunanku tempat tinggal. Kata iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tempat tinggalmu adalah kamar mandi, yaitu di jomblong atau di mirhab, di kakusnya. Hadis riwayat Bukhari. Dari sini sahabat muslim, sahabat manusia suprarasional, iblis selalu menggoda manusia siapa saja yang masuk ke dalam rumahnya atau kamar mandi. Sehingga banyak sekali macam-macam dan aneka warna godaan-godaan bagi anak cucu Adam yang memasuki kamar mandi tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja jenisnya? Yang pertama adalah ia akan berlama-lama di dalam kamar mandi, bahkan merasa nyaman di dalam kamar mandi. Apabila ada dari kita yang merasakan demikian, segera untuk menyelesaikan hajat kita dan segera keluar dari kamar mandi dan berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, godaannya adalah akan bernyanyi atau berkata-kata di dalam kamar mandi. Maka sebuah larangan Rasulullah SAW bahwasanya kita dilarang untuk berkata-kata, berbicara dan sebagainya di dalam kamar mandi. Ini akan menyebabkan godaan-godaan setan, dan semakin lama kita di dalam kamar mandi, maka kita akan semakin mungkin bernyanyi dan sebagainya. Yang ketiga, akan merasa air itu indah dan membuat dia terpesona, sehingga dia bermain-main dengan air. Atau bahkan yang sekarang ini banyak sekali orang-orang yang membawa
HP-nya ke dalam kamar mandi untuk di dalam kamar mandi sambil mendengarkan musik atau bahkan juga masih telepon-teleponan, naudzubillah ya, atau bahkan juga masih game dan sebagainya. Sehingga di dalam kamar mandi semakin lama, dan disitulah syaitan, iblis dan sebagainya mulai masuk ke dalam tubuhnya, dan nanti akan menyebabkan dia untuk malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membisik, untuk berbisik kepada manusia untuk kencing sambil berdiri. Karena menurut kesehatan saja untuk kencing berdiri ini sudah tidak baik. Apalagi dari segi agama, maka disunahkan kita untuk dalam keadaan jongkok. Sehingga seluruh pakaian kita pun tidak terkena air najisnya. Yang kelima, godaan iblis adalah membiarkan baju yang kotor tergantung di dalam kamar mandi. Maka bagi yang mereka atau kita semua termasuk ke dalam kamar mandi, maka segera pakaian-pakaian yang kotor ditempatkan di tempat keranjang-keranjang atau di ember-ember yang sudah disediakan. Yang keenam, godaan iblis adalah melupakan seseorang untuk berdoa, sehingga ketika masuk ataupun keluar dari kamar mandi dia tidak berdoa sama sekali. Ini yang bahaya. Kesunahan tidak dapat, semakin godaan iblis pun masuk ke dalam dirinya. Yang ketujuh, mengambil air wudhu dengan telanjang. Naudzubillah. Karena kita wudhu adalah sebuah ibadah kepada Allah, maka usahakan untuk bisa menutup aurat. Yang kedelapan, iblis akan menggoda, yaitu dengan cara mencoret-coret dinding, baik itu dengan pena ataupun dengan air yang kita ciprat-cipratkan atau kita guyurkan ke dalam dinding-dinding yang ada di kamar mandi, seakan-akan indah dan membuat sebuah gambar ataupun kata-kata. Yang kesembilan, yang lebih lagi adalah godaan iblis atau setan itu adalah selalu mengiangkan, selalu teriang di dalam otak manusia untuk berbuat jahat. Itu yang mengerikan. Sehingga sesuatu yang tidak pernah terbesit di otak kita, ketika kita berlama-lama di dalam kamar mandi, akan menjadi muncul pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jahat kita. Yang ke-10 adalah onani atau masturbasi. Ini yang menjadikan banyak sekali orang-orang yang berlama-lama di dalam kamar mandi akan berhayal, sehingga sering sekali hal-hal yang seperti ini akan muncul. Biasanya ini kaum-kaum remaja-remaji yang masih tumbuh abiginya, masih tumbuh rasa syahwatnya. Maka upayakan, kalau kita masuk ke dalam kamar mandi, yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian keluar pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mensegerakan agar seluruh hajat kita selesai lebih cepat, dan berdoa kepada Allah semoga apa yang kita hajatkan di dalam kamar mandi itu tidak terlalu lama. Sahabat muslim,
sahabat manusia suprarasional, mari kita berbenah dari ini semua. Mari kita perbaiki adab kita ketika kita berbuang hajat dan sebagainya, sehingga kita terjaga dan Allah menjaga kita dari godaan syaitan, iblis dan sebagainya, yang ternyata mereka tempat tinggalnya ada di kamar mandi kita. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim, jangan lupa jaga wudhu, jaga selalu iman dan takwa kita, jaga selalu sholat berjamaah, selalu membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.